Jadi sudah keliling berapa negara nih, Mas? Baru 3 negara. Baru 3 negara ya. Masih akan bertambah lagi ya? Insya Allah. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat milenials muda UMKT dimanapun berada. Hari ini kita kembali melanjutkan episode UMK Talks yang dimana adalah edisi spesial pada pagi hari ini. Kenapa kita bilang spesial? Karena sebentar lagi Ramadan. Nah, sebagai informasi Ramadan, menyambut Ramadan, kita dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memberikan informasi hadiah ini buat teman-teman seluruh mahasiswa UMKT untuk bisa mengambil kesempatan opportunity yang sangat terbatas ini, yang ya sangat luar biasa lah kalau seandainya seluruh mahasiswa UMKT bisa mengikuti program ini. Hadir di tengah-tengah kita bersama kita Mas Fikri. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Mas? Oke. Siapakah Mas Fikri ini? Nanti kita akan tanya lebih lanjut karena beliau ini adalah perwakilan PCMI Kalimantan Timur. Nah, kita akan tanya nanti PCMI itu apa. Nah, gitu kan. Mas Fikri, boleh kenalkan sedikit tentang Mas Fikri, kegiatannya, kemudian PCMI Kaltim itu apa sih Mas? Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Ade telah mengundang saya ke UMK Talks tadi. Ya, kita punya UMK Talks namanya. Sembari menunggu Lebaran dan juga ini kan sudah masuk Lailatul Qadar ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini saya ingin membagi informasi penting. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fikri Al-Hafid. Saya alumni dari Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun 2021 yang diadakan oleh Kemenpora pada waktu itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus di 2022 saya juga alumni program ASEAN Youth Forum yang diadakan di Brunei Darussalam, dan di 2023 baru saja di bulan Februari kemarin saya mewakili Indonesia pada KTT ASEAN India di Hyderabad, India. Luar biasa. Jadi sudah keliling berapa negara nih Mas? Baru 3 negara. Baru 3 negara ya. Masih akan bertambah lagi ya? Insya Allah. Oke, tadi Mas Fikri menyebutkan pertukaran pemuda antar negara. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Apa itu pertukaran pemuda antar negara? Kita singkatnya PPAN ya? Ya. Oke. PPAN atau Pertukaran Pemuda Antar Negara merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Deputi kedua, yaitu pengembangan pemuda. Nah, PPAN sendiri merupakan program tertinggi dari Kemenpora karena delegasinya dianggap sebagai duta Indonesia langsung ke luar negeri. Dan ini pertukaran pemuda sudah ada sejak 1974 berdasarkan MOU dari kedua pihak negara, dari negara Indonesia dengan negara tujuannya. Dan sampai sekarang Indonesia maupun Kalimantan Timur selalu mengirimkan delegasi-delegasinya ke internasional. Oke. Ini menarik nih karena kita ternyata di Kalimantan Timur ada program begini untuk seluruh anak-anak muda ya. Oke. Kira-kira Mas, di PPAN itu kita ngapain aja sih menurut pengalamannya Mas Fikri nih ketika terpilih dan berangkat nih? Ngapain aja kira-kira? Jadi di PPAN itu sendiri Mas terbagi menjadi 2 tipe, ada yang short term, ada yang long term. Yang short term itu durasinya kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan di negara tujuan. Yang long term bisa sampai 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan paling lama. Paling lama itu Indonesia Kanada. Ke Kanada itu 7 bulan. Dan kebetulan saya alumni dari Indonesia Korea Youth Exchange Program, yang mana pada tahun ini ada kuota untuk perempuan, 1 kuota Kalimantan Timur untuk perempuan ke Korea. Dan itu merupakan short term, yaitu 14 hari di negara tujuan. Akan tetapi secara keseluruhan acara tersebut atau program ini kurang lebih 5-6 bulan karena ada pelatihan-pelatihannya terlebih dahulu, ada training-trainingnya sebelum keberangkatan. Kita mulai dari training daerah terlebih dahulu di Kalimantan Timur, baru lanjut ke training nasional atau pre-departure training nasional di Jakarta. Setelah itu baru dilepas, diberangkatkan ke negara tujuan.
Oke, jadi dibekali terlebih dahulu ya. Dibekali terlebih Jadi total program tuh bisa sampai 6 bulan persiapan gitu Iya. ya, luar biasa. Nah, kira-kira negara apa aja nih Mas yang pertukaran pemuda ini miliki kerjasamanya? Oke, yang MOU-nya masih ada sampai sekarang itu tiga negara ya? Ya, negara pertama Australia, Australia, dan itu long term, 4 bulan. Oke. Singapura itu juga long term karena ada 2 fase. Jadi kurang lebih di fase pertama itu di fase Indonesia dan fase kedua tahun selanjutnya di fase negara tujuan. Negara tujuan. Jadi kurang lebih 2 tahun. Oke, Iya, wah, luar satu biasa bulan itu ya, 2 programnya. tahun. Oke. Yang terakhir ada Korea. Korea ya. Oke, Iya. oke. Ini Korea ini pasti difavoritin Mas. Ya, Ini karena di UMKT juga kita punya ada beberapa kerjasama dengan universitas di Korea. Kayak tahun lalu kita tuh sudah meluluskan 3 mahasiswa UMKT. Itu join degree di 4 semester di UMKT, 4 semesternya di Korea Selatan di Kyungdong University College. 3 orang gitu. Nah, nih bagi teman-teman nih, bagi yang belum berkesempatan bisa ikut di program internasional UMKT, mungkin bisa coba PPAN ini Mas ya, gitu. Nah, apakah untuk tahun ini bisa ke 3 negara tersebut atau hanya salah satu? Itu gimana? Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini fully funded. Jadi, oh ya benar, ini penting nih. Ya, penting. Betul. Nanti ditanya pembiayaannya gimana. Pembiayaan gimana? Fully funded dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dikasih uang saku dan pembiayaan juga akomodasi dan segala macam. Oke. Hanya saja yang tidak ditanggung oleh Kemenpora pasportnya Urus sendiri. Ya, urus sendiri, tapi nanti ya Dibimbing. akan terganti lah, terganti dengan uang saku yang diberikan. Aman lah ya. Gitu. Oke, menjawab pertanyaan Mas Ade tadi, perihal tahun ini ada Kalimantan Timur dapat Iya, kuota apa betul. saja. Tahun ini Kalimantan Timur dapat 2 negara, yaitu Singapura Indonesia Youth Leader Exchange Programs. Itu untuk kuota laki-laki, dan yang kedua Indonesia Korea Youth Exchange Program, kuotanya untuk perempuan. Oh, jadi dipisah? Oh, nggak bareng cewek cowok di satu negara ya? Nggak Oke. Singapura untuk laki-laki, Singapura untuk laki-laki. Korea untuk perempuan. Sengaja ini yang ceweknya dikasih ke Korea, Ya. biar bisa lihat opa-opa ya. Oke, full funded artinya kita tidak dibebankan terhadap biaya apapun. Benar. Ketika dinyatakan lulus mengikuti program ini, maka kita tinggal bawa badan aja nih Pak Jamal. Betul sekali. Ya, oke. Menarik nih. Nah, sekarang kita sudah tahu ini merupakan full funded kesempatannya, kemudian Singapura dan Korea gitu ya. Nah, mungkin teman-teman milenials muda UMKT ini pengen tahu nih Mas, kriterianya apa aja? Kriteria ya, Mas. Supaya bisa langsung ngukur nih kan teman-teman, saya ini eligible apa enggak nih gitu. Gimana? Oke. Sesuai dari edaran yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, masing-masing provinsi diberikan kesempatan untuk mengirimkan delegasi dari putra daerahnya masing-masing. Jadi otomatis untuk delegasi Kalimantan Timur, KTP-nya harus KTP di Kalimantan Timur. Oh, syaratnya ya? Syaratnya pertama. Jadi untuk yang memiliki KTP di luar Kalimantan Timur mungkin bisa mencoba ikut seleksinya di provinsi tersebut. Oke, yang sesuai siap. tertera di KTP. Yang kedua, belum menikah. Belum menikah. Itu Saya nggak bisa kriteria ikut juga. nih. Oke. Yang ketiga, usia untuk yang Singapura Indonesia Youth Leader Exchange Program itu 22 sampai 30 tahun. Maksimal. Maksimal 30 tahun, minimal 22 tahun. Oke. Yang Indonesia Korea Youth Exchange Program 18 sampai 24 tahun. Oke. Ya, jadi masih sesuai lah. Sesuai mungkin umurnya untuk, mahasiswa lah itu ya. Umurnya mahasiswa. Oke. Dan selanjutnya memiliki memiliki pemberdayaan masyarakat, pernah mengikuti pemberdayaan masyarakat atau community development. Jadi Community di sini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mengharuskan pemuda-pemuda atau mahasiswa yang sudah terjun langsung di lapangan untuk membantu masyarakatnya, kontributif terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, itu salah satu kriteria. Oke, siap. Ini saya review lagi nih Mas. Berarti memang salah satu syaratnya adalah pernah berkecimpung di pengabdian masyarakat. Benar. Gitu. Berarti untuk mahasiswa UMKT, alhamdulillahnya hampir seluruh mahasiswa itu ikut di pengabdian masyarakat di prodinya masing-masing. Berarti itu syaratnya udah masuk lah ya. Sudah masuk, Tinggal
mungkin bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris bagi teman-teman millennials muda UMKT. Bahasa Inggris ini jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang jurusan bahasa Inggris, gitu ya, menjadi syarat penting juga untuk memiliki basic skill bahasa Inggris untuk mengikuti semua program pertukaran di luar negeri. Nah, saya dengar tadi laki-laki 22 sampai 30 tahun dan itu ke Singapura. Ya, benar. Perempuan 18 ke 24 tahun. Nah, ini buat teman-teman millennials muda UMKT yang bagi-bagi yang pria itu bisa ke Singapura, yang perempuannya bisa ke Korea Selatan, seperti itu. Nah, Mas, seleksinya apa aja nih, Mas? Dan menurut pengalaman Mas Fikri, ngikut seleksinya tuh gimana sih? Rame kah atau menegangkan kah? Seperti apa? Untuk seleksinya sendiri, saya hanya bisa berbicara pada tahun saya. Oke. Pada tahun saya alumni PPAN tahun 2021 ke Korea, dan seleksinya itu ya dakdikduk, mendebarkan karena dari awal itu ada tes tertulis terlebih dahulu. Tes tertulis ya? Mohon maaf, ada tes berkas terlebih dahulu. Kita ngirim berkas dulu. Oke, ya. betul. Setelah itu nanti diseleksi yang mana yang melakukan pemberdayaan masyarakat, yang mana yang tidak, itu otomatis langsung di-cut ya. Oke. Jadi harus ada, wajib itu, pemberdayaan masyarakatnya wajib. Itu dibuktikan dengan apa, Mas? Biasanya? Dengan bukti foto, sertifikat. Oke, sertifikat sama bukti kegiatan ya? Bukti kegiatan. Foto. Setelah itu, setelah diterima berkasnya, 100 besar akan melakukan seleksi tertulis. 100 besar ya? 100 besar akan melakukan seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulisnya sesuai dengan edaran Kemenpora meliputi 5 bidang, dan bidangnya itu ada tes tertulis bahasa Inggris, tes tertulis seni budaya, pengetahuan seni budaya, tes tertulis wawasan kebangsaan Pancasila, agama dan karakter, atau TWK yang biasa kita kenal. Ada tes tertulis komunikasi, bidang komunikasi, dan yang terakhir tes potensi akademik, ada TPA. Ya. Setelah itu 10 besar dari 100 orang tadi akan diseleksi lagi menjadi 10 besar, dan keesokan harinya akan ada TOEFL ITP. Oh, TOEFL test. TOEFL ITP ya. Ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi di Samarinda, terutama di Kalimantan Timur, untuk supaya bisa TOEFL ITP secara gratis untuk 10 besar. 10 besar ya. Okay. Setelah TOEFL ITP akan ada wawancara 7 bidang. Diwawancara 7 bidang? Diwawancara 7 bidang. 7 bidang ini maksudnya gimana? 5 bidang yang tadi saya sebutkan. Ada wawancara tadi TWK-nya diwawancara, bahasa Inggrisnya diwawancara, terus komunikasinya diwawancara, pengetahuan seni budaya yang diwawancara, TPA-nya diwawancara, terus tambah 2 lagi. Tambah 2? Tambah 2. Wawancara psikologi. Psikologinya juga harus sehat ya kita secara psikis, sehat jasmani dan psikis juga. Yang terakhir wawancara, ini yang paling penting Mas, wawancara community development-nya. Community. Ya, apa saja yang telah dilakukan di pengabdian. Uji validitas, betul. Nah, jadi dari semua tes tertulis itu, setelah itu baru diinterviewkan ya? Diinterviewkan. Wah, ini menjadi sangat challenging gitu ya. Tapi semakin challenging sebenarnya semakin bagus Mas. Karena itu artinya bisa mengukur sampai mana batas kita, seperti itu kan. Artinya orang-orang kayak Mas Fikri ini sudah lah ya, sudah terjamin kualitasnya gitu. Nah, kita sekarang bicara tentang experience Mas, pengalaman Mas Fikri ketika ikut PPAN berinteraksi dengan orang luar gitu kan, menjalin hubungan dengan luar negeri, memperlebar jaringan. Nah, itu feels-nya gimana Mas Fikri? Alhamdulillah, PPAN merupakan program internasional saya yang pertama yang saya ikuti. Jadi sebelumnya saya tidak pernah ikut program internasional apapun, saya tidak pernah diterima di program internasional apapun. Jadi IKEP atau Indonesia Korea Youth Exchange Program itu merupakan yang pertama kali Mas saya ikutin. Dan pertama kaget memang karena belum siap dengan cross culture understanding-nya. Cross culture-nya itu yang menjadi PR nih ya. Ya, ada cultural shock-nya juga. Culture shock. Dan memang tema dari IKEP pada waktu itu yang pertukaran ke Korea itu adalah pertukaran budaya Mas. Jadi kita berbicara tentang budaya kita di provinsi masing-masing. Cultural exchange ya? Cultural exchange. Baru kita bertukar budaya, dan orang-orang Koreanya juga yang berbicara mengenai kultur-kultur mereka. Dan dari cultural experience itu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sektor pariwisatanya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akulturasi dari budayanya, mempererat hubungan antar negara lebih tepatnya. Oke. Yang Mas rasakan langsung waktu itu cultural shock-nya, kira-kira apa nih? Kasih contoh
satu dua lah. Jadi teman-teman ini bisa tahu dari Mas Fikri ini. Jadi sebelum keberangkatan itu ada satu culture shock yang saya lewati karena pada waktu pandemi kan. Pada waktu pandemi jadi minglingnya untuk bisa ketemu perkenalan dulu itu kami via Zoom. Dan Zoom-nya itu sangat tertata sekali. Orang Korea Selatan Zoom-nya sangat tertata sekali. Waktunya semuanya diatur oleh mereka secara precise ya, secara presisi, secara akurat. Jadi tidak ada miss. Jika jam 8 sudah mulai, jam 8 mereka akan mulai dan selesainya jika 8.30, selesainya pun di 8.30. Semua pejabat-pejabatnya dari negara tersebut itu mengikuti aturan-aturan yang sudah mereka tetapkan perihal waktu. Itu salah satu yang menurut saya wow gitu ya. Bahkan secara online pun mereka bisa mengatur sedemikian rupa gitu. Apalagi kalau lagi offline ya? Iya, apalagi kalau lagi offline. Betul. Ya, itu memang menjadi berarti PPAN ini juga bisa jadi sebagai wadah pengembangan diri kita, Mas ya. Dimana ketika kita selama ini selalu ngelihat ya seputaran orang terdekat kita saja lah ya gitu. Nah, dengan ikut program pertukaran pemuda antar negara tahun ini kan mungkin kita bisa membuka wawasan kita, melihat bagaimana sih dunia luar itu, bagaimana sih anak muda seumuran kita di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Nah, berarti ketika Mas ngelihat anak-anak muda di Korea Selatan, mereka betul-betul terstruktur ya. Benar. Terstruktur, oke, luar biasa. Nih, terakhir Mas, pertanyaan saya nih sebelum menutup talks kita pada pagi hari ini gitu ya. Persyaratan sudah, pengalaman sudah, tanggal nih Mas. Oke, tanggal waktu nih gitu. Jangan sampai teman-teman milenials muda UMKT mau daftar udah tutup gitu. Untuk tahun ini dan mungkin untuk persiapan tahun depan. Jadi setiap tahun Mas ya. Oke, ya, setiap tahun. Ya, silakan. Untuk waktunya kapan? Oke, untuk waktu terakhir pengumpulan berkas di tanggal 25 bulan ini. Bulan April. Ya, bulan April. 25 April ini 25 April ini terakhir pengumpulan berkas. Jadi ada sekitar 12 hari lagi 12 untuk hari. mengirimkan berkas. Dan berkas yang dikirimkan cukup simpel sebenarnya, hanya bukti KTP. Bukti KTP? BPJS, fotokopi atau di-scan saja. Nanti ada linknya yang akan diberikan. Setelah itu ada proposal. Proposal ini proposal untuk post program activity. Jadi setelah kegiatan itu, ya, kita berandai-andai dulu setelah planningnya mau ngapain? Ya, lulus dari program tersebut, planningnya mau ngapain? Itu dibikin dalam bentuk proposal. Sertifikat prestasi, mau sertifikat dari prestasi kota, kabupaten, provinsi ataupun nasional, silahkan dimasukkan ke dalam linknya. Sertifikat organisasi juga, bukti pernah melakukan keorganisasian, itu juga perlu. Oke, jadi itu ya, waktunya 25 April, syaratnya KTP, BPJS, proposal post program ya. Kemudian terakhir tadi sertifikat. Sama bukti pemberdayaan masyarakat. Bukti pemberdayaan masyarakat. Jadi 5 syarat inilah yang teman-teman bisa persiapkan dalam kurun waktu 12 hari lagi dari tanggal video ini kita buat gitu ya. Jadi, dan ini semua online ya ngumpulnya Mas? Iya, ngumpul berkasnya online. Ngumpul berkasnya online ya. Jadi buat teman-teman yang berada di luar Samarinda pun sebenarnya bisa ya? Bisa. Nggak perlu harus ke Samarinda? Nggak perlu. Nanti kita akan attach-kan link pendaftarannya kali ya di channel YouTube UMKT. Teman-teman bisa ikut langsung akses di sana. Nah, mungkin informasi lebih lanjut nih Mas. Kira-kira kalau mau nanya tentang program PPAN ini kemana? Apakah ada nomor HP atau Instagram yang bisa kita follow? Untuk Instagram bisa di @PCMI Kalimantan Timur. PCMI Ya. Kalimantan Timur ya? Oke. Itu bisa di sana karena kami selalu open questions juga Mas di Instagram. Jadi untuk teman-teman yang masih pertanyaan silahkan bertanya di sana. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, linknya juga ada di Instagram PCMI Kalimantan Langsung Timur. di sana ya. Oke. Dan jika ingin informasi juga tentang PPAN tahun-tahun sebelumnya, di googling saja juga ada pertukaran pemuda antar negara. Oke. Itu ada informasinya di Google. Jadi walaupun langsung search di Google langsung ketemu ya? Ada ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fikri. Sama-sama dengan. Tapi sebelum saya tutup betul-betul, ini saya mau tahu nih closing statementnya dari Mas Fikri untuk pesan-pesan buat mahasiswa UMKT. Silakan. Pesan-pesan. Ini sesuai pengalaman saya sebelum saya ikut pertukaran pemuda ya Mas. Seleksinya. Ya. Saya minder jujur. Ya, karena, ini pasti banyak yang minder nih Mas. Ya. Worth it nggak sih saya ini, bisa nggak sih saya ini lolos apa enggak gitu? Saya minder karena yang pertama adalah saya ngerasa pemberdayaan masyarakat saya ini kurang
masih kurang, produktif, kurang kontributif, dan bahasa Inggris saya mungkin saya rasa belum cukup bagus rasanya. Dan setelah saya daftar ternyata lolos. Dan karena memang PCMI itu menyeleksinya berintegritas, Mas. Jadi tidak mengedepankan satu orang atau menguntungkan satu orang, tidak. Jadi apa yang kalian lakukan di seleksi tersebut itu yang keluar nilainya. Tidak ada intervensi apapun dari pihak manapun. Dan pada waktu 5 besar saya, pada waktu itu tahun saya cuma 5 besar, itu semua delegasi yang lain, yang 4 besar yang lain itu jauh di atas saya. Ada yang S2-nya di ITB, pernah ketemu Bapak Presiden. Oh gitu ya? Instagramnya oke. Sedangkan di Instagram saya hanya memes lucu, main musik, pokoknya yang lucu-lucuan saja. Jadi ada yang S2-nya di Malang dan pernah ke luar negeri beberapa kali ya. Seperti itulah lawan-lawan saya pada saat PPAN 2021. Akan tetapi karena objektivitas dari penyeleksian PCMI, saya yang terpilih, dan juga mungkin karena Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan saya rezeki. Jadi untuk teman-teman, sembari 10 malam terakhir Lailatul Qadar banyakin berdoa. Banyakin berdoa, betul. Jadi sebenarnya tidak usah pikirkan, jangan dipikir dulu nih, kayaknya saya nggak worth it, insecure itu nanti aja lah ya. Yang penting try dulu, coba dulu ya. Masalah hasil belakangan lah ya, gitu. Karena Mas Fikri telah membuktikannya. Kalau bicara orang yang lebih hebat daripada kita banyak ya Mas ya. Banyak sekali. Tapi yang mau berusaha dan mau berjuang sampai titik akhir, nah ini Mas Fikri salah satunya ya, gitu. Baik Mas Fikri, terima kasih banyak. Semoga mahasiswa UMKT ini akan banyak yang ikut program PPAN ini, pertukaran pemuda antar negara, dan saya rasa ini baru pertama di UMKT, jadi harapan ini membuka pintu informasi sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa UMKT, khususnya program bersama Dispora dan PCMI Kaltim gitu ya. Oke, itu saja teman-teman sahabat milenials muda UMKT. Terima kasih, sampai jumpa lagi di edisi-edisi UMK Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.